أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Dia kalau kita kembali ke awal-awal mengenal Islam mungkin ya, kayaknya bapak sih yang memang memberi jalan nih kayaknya. Soalnya ayah itu senang dengar ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ tuh di radio RRI tiap pagi pasti. Masya Allah. Pasti nyinalin sama dia, kencang suaranya, kita masih tidur. Dengar kita. Dengar. Nah, ini mungkin awal-awal pemahaman Islam tuh datang dari situ sepertinya. Ya gara-gara kita, jangan hanya gara-gara kita malas menuntut ilmu sehingga orang beranggapan Islam itu jelek gitu. Jadi kita yang jadi tolak ukur akhirnya gitu kan. Padahal Islam tuh luar biasa, rahmatan lil alamin. Kalau orang bisa ya seperti Koko alami sini, nikmat paling besar adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Itu karena Koko belajar mendalami Islam. Kalau tidak belajar, tidak mendalami Islam, tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah yang benar, nggak akan mengatakan demikian. Tidak akan mengatakan bahwa hanya Allah lah yang paling berhak diibadahi. Dan nikmat paling besar itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya dan Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, tak henti-hentinya kami dan tim ngaji cerdas insya Allah selalu menghadirkan konten-konten yang insya Allah menginspirasi untuk sahabat semua, baik dia yang muslim ataupun yang mu'alaf atau bahkan yang belum beragama Islam. Mudah-mudahan mereka semua dapat hidayah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Masya Allah, tabarakallah, saya mengunjungi seorang narasumber yang insya Allah luar biasa kisah hijrahnya. Masya Allah, adalah Koh Abdullah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Koh? Alhamdulillah. Masya Allah. Koh Abdullah sangat senang sekali Koh Abdullah bisa bincang-bincang dengan Koh Abdullah nih, Masya Allah. Akrab dipanggil Koh Abdullah apa ada? Ya, kalau di lingkungannya alhamdulillah ya tahunya Koh Abdullah itu. Koh Abdullah, ya. Masya Allah. Dan Kokoh juga sempat ya mengalami perpindahan agama ya Koh ya. Iya. Dari agama, mohon maaf Koh agamanya? Kalau pegangan sih ngikutin orang tua sih dua. Ayah Konghucu, ibu Katolik. Masya Allah. Iya. Ya, nanti akan kita coba paparkan kisahnya dari Koh Abdullah tentunya. Tapi sebelum ke Koh Abdullah, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lainnya dan aktifkan notifikasinya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari ngaji cerdas. Alhamdulillah. Masya Allah. Koh Abdullah, boleh ini dulu nih Koh, kita mau lebih tahu tentang dalam Koh Abdullah nih. Dari mana asalnya, kemudian berapa bersaudara, dan seterusnya Koh. Iya. Anak kedua dari 3 saudara. Jadi ayah agama Konghucu, ibu Katolik. Jadi dibesarkan dengan dua keyakinan sebenarnya, bisa dibilang demikian, karena
ketika kalau kita orang Tionghoa ya, Tionghoa ini memang banyak acara-acaranya gitu ya, maksudnya kebiasaan adat istiadatnya banyak, jadi yang dimix dengan keyakinan Katolik. Jadi mereka bersinergi, bisa dibilang demikian. Dan memang ada beberapa hal, termasuk kalau kita lihat ya, misalnya kenapa gereja membolehkan orang Tionghoa yang beragama Konghucu memeluk Katolik gitu kan, dan sambil masih tetap menerapkan agama terdahulunya gitu kan. Jadi tidak heran kalau kita ngeliat kebanyakan orang Tionghoa sendiri lebih condong ke agama Katolik, karena mereka membolehkan kebiasaan-kebiasaan yang di Tionghoa itu masih bisa diterapkan gitu. Jadi kalau jangan heran kalau kita dulu ngalamin di perayaan Cengbeng. Cengbeng apa tuh kok? Ya, perayaan sembahyang kubur umum di dunia. Setiap acara puncaknya tanggal 5 April. Nah itu berbondong-bondong orang-orang Tionghoa yang merantau ke daerah rantau gitu, Jakarta, Surabaya, Bandung, sekitarnya yang kota-kota besar itu pulang ke daerah. Apakah ke Bangka, ke Medan, ke Pontianak itu untuk sembahyang kubur itu, sembahyang roh leluhur. Ya, jadi sembahyang yang memang di acara-acara puncaknya ya di tanggal 5 April tersebut, seperti itu. Jadi pada pulang kampung yang udah sukses gitu kan, ya bawa mobil segala macam, sembahyangnya macam-macam ya. Jadi termasuk keanekaragaman istilah samsang, kalau istilah He-nya itu samsang itu kalau di altar kuburan itu ada makanan gitu, makan dari daging, potongan daging babi, ayam kampung per ekor gitu kan, terus cumi segala macam, variasi tergantung background keluarga tersebut gitu. Kalau dia semakin kaya dia semakin banyak variasinya gitu. Itu bisa dibilang sesajen bukan kok? Ya sama ya, tapi istilahnya samsang kalau samsang. di He itu samsang istilahnya. Dan itu diperuntukkan untuk leluhur, orang tua kah, kakek kah, atau kakeknya kakek gitu, seperti itu. Nah, jadi disitulah kita bisa melihat bahwa antara agama Tionghoa, agama Konghucu pada khususnya dengan agama Katolik itu bersinergi, seperti itu. Makanya background kita ya, latar belakang ya di keluarga yang demikian, seperti itu. Tapi lebih condong kemana kok keluarga? Gimana kita bilang? Memang sama-sama ngamalin sih. Oh gitu. Maksudnya ya ketika hari Minggu kita ke gereja ikut ibu gitu kan. Nah, bareng-bareng sama ibu ke gereja. Nah, ketika sembahyang Chat Nyatpan atau biasa disebut perayaan ya kalau di Singkawang tuh gede banget tuh biasa acaranya tuh, kalau di Pontianak ya itu kita ngelaksanin juga gitu. Sembahyang Imlek juga sama. Ya, Xionghi gitu ya. Ya, kalau Imlek itu memang biasa ada sembahyang juga. Jadi sembahyang hari raya. Makanya kalau orang bilang istilah nggak apa-apa nih ngucapin selamat tahun baru Imlek gitu kan. Tidak, itu hanya budaya, bukan keyakinan katanya. Nah, itu tidak bisa dibilang demikian, karena memang itu adalah sebuah keyakinan. Karena kalau Imlek pasti ada sembahyang Imleknya. Nah, kalau nggak ada sembahyang itu ya kayaknya nggak ada yang nggak sembahyang deh kayaknya. Semua sembahyang pasti. Nah, makanya kita bilang bukan hanya sebatas ya ada isyadat. Kalau sebatas budaya, kita pun ya mohon maaf ya, kalau budaya, kalau kita ada Muslim ya, kita berkeyakinan dengan Islam gitu, hakul yakin agama Islam, ya tidak mau pastinya untuk berkecimpung di wisata dengan alasan semboyan tenggang rasa lah atau apa gitu kan. Tetap yakin kita agama kita lah yang ini gitu, kita harus amalkan gitu kan. Baik. Dan kembali ke keyakinan dalam agama kita ya lakum dinakum waliyadin kan. Masya Allah. Itu harusnya demikian sih. Betul kok. Ya. Masya Allah. Tadi udah dijelaskan beberapa profil Ko Abdullah ya. Kalau dari segi nama sendiri kok, ada nggak nama perubahan ada gitu?
Kalau di kita sih, kita marganya istilah di bahasa Kayaknya itu siang. Oh, siang. Atau marga. Oke. Ya. Siang bun. Nah, marga bun artinya. Kalau kita marga, kalau ikut bapak sih marga bun. Jadi panggilan kalau di kita di keluarga besar, keluarga kita Aphin biasa panggilnya. Bun Aphin. Seperti itu. Jadi panggilnya orang kalau keluarga kita, keluarga Tionghoa kita ya taunya Aphin. Aphin. Ya. Ada ya beberapa yang tahu Abdullah gitu kan. Dan memang ada bibi kita juga udah hijrah masuk Islam. Masya Allah. Ya, jadi di beliau bibi ini jumpa dengan suami orang Tionghoa juga, cuma memang udah hijrah masuk Islam. Jadi menikah dan alhamdulillah hijrahnya bagus gitu. Jadi terbinalah gitu kan. Makanya kita tips kita kalau memang kita belum kuat ya jangan coba-coba menikah dengan satu suku kita gitu kan. Maksudnya sama-sama Tionghoa, background mualaf kalau nggak bisa membimbing atau nggak kuat lah gitu kan. Background kita belum kuat jangan coba-coba gitu kan. Saran kita mendingan cari muslimah yang lebih kuat gitu kan. Sehingga kita bisa seiring sejalan gitu kan. Lebih baik demikian gitu kan. Karena ada sebagian teman-teman ya kita orang ya kayak kita aja, Koko sendiri cari istri orang Muslim. Kenapa? Karena kalau kita cari orang Tionghoa gitu kan, dengan misalnya background nol lah anggapannya gitu kan, kita ajak hijrah dia mau, tapi repot nanti keluarga kita mau ke arah mana gitu kan. Ya. Belum nanti kebiasaan makan cunyuknya masih doyan gitu. Waduh. Cunyuk apa kok? Babi. Kadang-kadang ya itu. Kadang-kadang teman-teman banyak yang ketika dia menikah karena alasan menikah gitu kan, masuk Islam karena alasan menikah, ya penerapannya masya Allah masih jauh sekali. Masih suka makan cunyuk, masih makan yang haram itu biasa gitu kan. Jadi mereka karena ya alasan ingin menikah saja gitu kan. Selepasnya ya kembali ke kebiasaan dia sebelumnya. Seperti itu. Berarti memang kalau mualaf karena nikah memang nggak produktif ya ketika menjadi seorang muslim ya, Ko ya. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Masya Allah. Siapa nih namanya? Ibrahim. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi jundullah insya Allah. Insya Allah, amin. Ya, kalau kita bilang teman-teman sih yang memang hijrah karena menikah kembali kepada pasangannya. Kalau pasangannya kuat, ada beberapa teman-teman kita yang memang karena pasangannya kuat, istiqomah, dia terbina. Tapi kita lihat ya kalau backgroundnya kembali ke background akhirnya. Jadi kalau backgroundnya mungkin dia Konghucu gitu kan, atau dia bukan orang yang fanatik dengan Kristen atau Katoliknya gitu, biasanya lebih gampang terbina biasanya. Lebih gampang. Karena contoh-contohnya banyak. Teman-teman di Bangka itu, saya orang Bangka gitu, maksudnya maupun lahir di Pontianak tapi gedenya di Bangka. Jadi di Bangka itu ada istilah yang populer di sana dan memang diterapkan di segala segmen masyarakat Bangka. Thongin Fangin Jitjong. Bahasa He ini. Jadi orang Tionghoa dengan orang Melayu itu sama, nggak ada bedanya. Makanya kalau di sana yang kita bilang sebenarnya kebablasan sebenarnya ya. Ketika orang-orang Tionghoa Imlek, orang-orang Melayunya ngucapin selamat hari Imlek. Ya, selamat tahun baru Imlek Xinjia. Jadi mereka berbondong-bondong gitu. Memang secara tenggang rasa bagus. Namun secara penerapan akidah yang benar gitu, ya itu udah menyimpang ya kita bilangnya. Karena kita beda dengan mereka gitu. Kalau mereka datang dengan silaturahmi ketika hari raya, kita welcome wisata. Di sana sebenarnya demikian, ketika Imlek orang-orang Melayunya datang main gitu. Tapi ya itu tidak menjaga. Kita bilang tidak menjaga. Ya namanya orang Tionghoa Imlek kan ya. Di situ ada bir, ada arak putih dihidangin, ada buah-buahan yang habis sembayang ya, bisa bilang habis disembayangin, dihidangkan, dimakan oleh. Oh iya. Padahal asalnya dari sesajen itu maksudnya dari yang samsang yang dihidangkan nggak boleh dimakan oleh orang Islam kan, karena udah diberikan kepada selain Allah kan, itu tidak dibolehkan, haram. Jadi
mereka itu karena sebagian besar pemudanya yang memang kurang paham ya minum gitu kan. Iya, masih ikut-ikutan tradisi ya. Iya, tradisi Tionghoanya. Jadi wisata tenggang rasa yang kita bilang kebablasan lah. Iya. Karena memang dilihat dari faktor ya karena kurangnya pemahaman. Baik. Iya. Iya. Akidah udah menurun. Dengan dalil toleransi, tapi yang ada bukan toleransi tapi telur asin. Ya, baik ya. Masya Allah. Tadi sudah ada sempat disinggung profil Koh Abdullah nih dan juga tradisi orang Tionghoa seperti apa. Dan sekarang Koh, bagaimana kisah Koh bisa hijrah menjadi seorang Muslim Koh? Awal-awal gimana tuh Koh? Sebenarnya kalau kita flashback kembali ya bahwa awal-awal yang memang mengenalkan Islam, jadi pemahaman Islam ke kita ini sebenarnya kakak sih sebenarnya, Cece. Ya. Cece Ayong itu dia suka, kalau kita kan memang background keluarga yang suka membaca ya, jadi buku apa aja lahap gitu. Apa aja kita baca gitu kan. Jadi Cece itu suka bawa buku-buku tentang Islam gitu kan, dari majalah Hidayah, waktu itu masih populer tuh majalah Hidayah, Sabili, terus buku-buku tentang proses hijrahnya, The Choice yang disusun oleh Ahmad Didat, ya, Syekh Ahmad Didat. Nah itu di bawah. Jadi kita sering baca itu gitu ya. Jadi mungkin terbuka gitu kan pikiran kita gitu untuk mencari gitu kan, manakah agama yang benar gitu kan. Jadi manakah agama yang kita bisa pegang untuk kehidupan kita gitu kan. Sampai ya karena kalau dari bacaan kita kan dapat pemahaman Islam dari bacaan. Sementara secara penerapan kita belajarnya Katolik dengan Konghucu. Ya, budaya Konghucu dan budaya Katolik. Jadi akhirnya ada Islam yang ketiga kan masuk ke kita. Kita belajarnya gitu kan. Diborong ya, Koh. Ya. Seiring sejalan ya karena kita mencari, kita pun ngeliriklah ke Kristen Protestan gitu kan. Belajar kita ke ini sama pendeta waktu itu kan. Ya selama masa sekolah, kita sekolah yayasannya yayasan swasta ya. Itu ada agama, kita belajar sama suster sama diakon. Diakon itu calon pastor. Nah, jadi belajar sama suster gitu, debat lah, kita bahas masalah keyakinan gitu kan. Kenapa Yesus disalib gitu kan. Yesus disalib karena nebus dosa-dosa umat manusia gitu kan. Adanya dosa warisan gitu kan dari Nabi Bapak kita Nabi Adam gitu kan. Dan banyak sekali yang memang kita bahas, kita debatkan dengan suster gitu kan. Dan jawabannya memang tidak mantap di hati kita gitu kan. Mungkin di luar orang mungkin bisa menerima gitu kan. Kalau kita sendiri tidak puas gitu. Kayak gini nggak sesuai dengan hati kita gitu. Sehingga setelah itu pun kita masih belajar lagi sama pendeta di agama Kristen Protestan. Jadi kita belajar lagi gitu kan. Terus tambah lagi ada lagi yang datang ke rumah. Nah ini yang paling militan ini, Saksi Yehova. Waduh, Masya Allah, itu militan betul loh. Datang ke rumah-rumah loh, bayangin aja. Dan itu nggak paham deh, duitnya banyak bener tuh kayaknya. Jadi saya datang ke rumah-rumah, belajar, kita ngaji Alkitab gitu kan. Rajin betul, semangatnya luar biasa. Kalau kita, Masya Allah, kalau dai-dai kita kayak gitu ya, bisa ke pelosok negeri, ya, ke kampung-kampung datang ngajar ngaji, ya, kita kayaknya nggak ada yang murtad deh, Insya Allah. Amin, Insya Allah. Iya, luar biasa itu. Kalau kita ngeliat semangat orang Saksi Yehova itu. Nah sampai sekarang tadi kita tahu ini ada masuk ini nelpon, dia bilang ini saya mau nawarin ini katanya bacaan-bacaan untuk motivasi. Biar semangat hidup di masa pandemi kata dia. Nanti saya kirim ini ya Koh ya, kata dia. Saya kirim link-linknya ya nanti via ini ada WhatsApp-nya kan katanya. Terus dapat nomor saya di mana? Ya ada di Google Map katanya. Kan kedai saya kan ada di Google Map gitu kan. Nah, jadi ya dapat dari situ kata dia. Oh ya, terus dikirim linknya. Masya Allah, Saksi Yehova. Iya, bayangin aja mencari apa? Domba yang tersesat kali ya. Jadi dari Google Map pun diambil dimaksimal, berarti kerjanya luar biasa kerasnya gitu ya. Serius ya. Iya, benar-benar militan betul. Masya, di WA kita kan. Ini linknya kita lihat, oh di majalah memang apa, link majalah Saksi Yehova ini. Kelihatan banget. Masya Allah.
Ya itulah memang akhirnya sering sejalan kita mantapkan hijrah itu. Memang setelah memilah dan memilih ternyata memang Islam lah yang tepat di hati kita gitu. Memang kita bilang banyak orang di luar kita ya, di luar Islam itu, mereka paham kebenaran Islam, namun tak kunjung hijrah. Kenapa? Ya mungkin itulah hidayah belum diambil sama dia. Bukan belum sampai, udah sampai hidayah tapi tidak mau diambil sama dia. Itu kita bilang karena ada paman kita. Paman kita kalau di Tionghoa ini kita panggil apak ya, pak. Oh ya, pak. Ya, apak itu dia bilang, iya, saya setelah belajar, karena dia mungkin belajarnya adalah sekolah-sekolah negeri kan, itu penerapannya agama Islam tuh. Jadi dia belajar, dia bilang agama Islam terbaik katanya. Dia mengakui, tapi dia tidak hijrah. Kita bingung gitu kalau kalian seperti itu kan. Dia mengakui bahwa Islamlah kebenaran gitu kan. Agama Islamlah yang terbaik, yang sebuah pilihan adalah Islam. Tapi dia tidak hijrah. Kebayang. Akhirnya kita bilang hidayah udah ada, cuma dia tidak menggapai. Nggak mau ngejar. Dengan latar belakang mungkin background dia berat di keluarga, atau kedudukan dia di tengah masyarakat, atau kita bilang dengan harta kekayaan yang dia punya, jadi takut dia hilang setelah dia hijrah masuk Islam seperti itu. Ya demikian. Padahal tiap tahun paman itu rumahnya di Pontianak itu berseberangan dengan masjid. Tiap tahun dia ngeluarin zakat. Ngeluarin zakat? Iya. Dan tiap tahun tuh dia korban. Masya Allah. Kebayang nggak gimana penerapan dia kan? Saking dia yakin bahwa Islam adalah yang benar gitu kan. Yang memang sebuah pilihan, namun dia tidak memilih Islam. Cuma penerapannya Islam. Ya, demikian. Masya Allah. Itu mungkin jadi pukulan kali ya buat kita yang Muslim dari lahir ya. harusnya dijalankan itu syariat Islam. Ya, wallahu alam. Kita nggak paham lah. Memang akhirnya memang kita bilang hidayah udah ada, namun tidak digapai sama dia. Baik. Saya tahu udah datang nyamperin, dia tidak mau ngambilin gitu kan, seperti itu. Baik tuh. Kondisi seperti itu. Tadi Koko sempat singgung yang buat mantep terhadap Islam. Nah, saya pengen lebih jauh lagi nih. Apa yang membuat Koko tuh mantep kok? Trigger apa yang dalam Islam yang sehingga buat Koh Abdullah nih mantap bersyahadat kok? Dari segi apa, mungkin ada segi-segi dari Islam mungkin? Jadi di agama yang lain kita bilang gampang sekali kita menggoyahkan argumen ya, maksudnya argumen yang dia keluarin gitu kan, misalnya tentang keyakinan Trinitas dalam agama Kristen gitu kan, itu kita bilang lemah. Kita bilang dia bilang 3 adalah 1, 1 adalah 3, tidak bisa. Dari konteks logika pun kita tidak masuk gitu kan. Sebenarnya dalam Islam ada konsep ketuhanan adalah tauhid, mengesahkan Allah. Dalam kitab tauhidnya itu kitab uluhiyah ya. Nah, pembahasannya tentang di kitab uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah, dan ya tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Nah, di situ perbandingannya jauh banget gitu kan. Sementara dari segi kekuatan gitu kan, kalau kita bilang 3 adalah 1, 1 adalah 3, ya bentrok. Kalau misalnya dikonsepkan bahwa ada Allah yang di langit, kalau dalam bahasa diterapin oleh orang Kristen itu Allah kan, kalau kita Allah gitu. Jadi Allah di langit gitu kan. Ada Tuhan Yesus, Yesus di bumi gitu kan. Jadi Allah bersemayam dalam bentuk manusia, ya jadi Yesus gitu kan. Nah, di sisi lain ada dalam ayat, lupa maksud ayat dalam Al-Qur'an itu dikatakan tidaklah sampai kepada Bapa melainkan melalui aku, kata Yesus gitu kan. Di situ kita lihat ternyata kalau dalam konsep Islam bahwa Yesus itu adalah nabi. Yesus adalah nabi. Dan kalau kita ayat dari tersebut kita ikutin ke konsep Islam, betul berkesesuaian. Ya, jadi di syarat ditampakkan oleh Yesus bahwa dia adalah
jalan yang utusan, kebenaran, iya. jalan kebenaran dan tidak sampai kepada Bapak. Bapak itu berarti Allah kan. Harusnya yang kita sembah itu Bapak Allah itu, bukan Yesus yang dijadikan Tuhan gitu. Betul. Kan. Nah, dari segitu udah bentok luar biasa. Dan akhirnya kita bilang, oh, ini nggak sesuai nih, nggak bisa. Jadi ya beberapa teman-teman ya maksudnya dari ya pendeta atau pastor dan suster waktu itu pun ketika menjelaskan ini kita nggak tepat di hati kita gitu kan. Kita menolak, nggak bisa mungkin seperti ini. Nggak bisa memuaskan akal mungkin ya. Iya, akal kita nggak masuk seperti ini gitu kan. Nah, jadi bentrok ini kan. Akhirnya bilang, oh ini kayaknya agama ini kita eliminasi gitu. Eliminasi. Dari sebuah pilihan gitu kan. Oke. Ya, akhirnya kita eliminasi ya. Akhirnya Islam yang kita jalani gitu kan. Kita lihat gitu dari kisah-kisah para nabi gitu kan dalam pencarian gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat memang ya Islam lah memang jalan kebenaran gitu kan. Jadi kalau kita lihat teman-teman bisa melihatlah perbedaannya jauh sekali gitu dari segi konsep ketuhanan itu sendiri gitu kan. Baik. Ya satu yang gampang kita otak-atik dengan logika kita dan tidak masuk ke hati kita, dan satu bersifat ya tauhid yang memang itu sesuai fitrah kita gitu kan. Akhirnya Islam lah pilihan kita. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. mudah-mudahan tidak para audien tidak Tersinggung. salah ya maksudnya dalam melihat ataupun mengartikan pernyataan kita gitu ya. Iya, karena ini hanya sebuah eksperimen ya kau ya, pengalaman dari Ya, pengalaman pribadi gitu ya. Koko yang rasakan. Jadi ini jangan dianggap menghina ataupun menjelekan karena Ya. itu pure kejadiannya kok ya. Ya, dan memang kita alamin pencarian kita demikian itu. Mungkin teman-teman yang lain ada juga yang kata dia ya saya jumpa Yesus hingga masuk Kristen ya, monggo silakan. Baik. Ya kita bilang kita tidak ya kembali kepada diri masing-masing gitu kan. Iya. Dan setelah ada pun pilihannya kembali pada masing-masing. Kalau sekarang kita memilih Islam ya ini keyakinan kita gitu kan, pilihan kita gitu. Betul. Ya, karena memang ada teman-teman yang wisata dia jumpa Yesus. Gitu. Oh, Masya Allah, jumpa Yesus. Ya katanya jumpa Yesus. Jadi akhirnya dia masuk Kristen katanya. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja sih. Ya kita pun kadang-kadang kita ada keyakinan kan bahwa berjumpa Rasulullah di dalam mimpi. Dalam keyakinan kita ada kan dalam keyakinan Islam. Namun kita pun harus rinci juga Rasulullah itu seperti apa. Kita kenal nggak sih? Betul, gitu, betul. Dengan wajah Rasulullah seperti apa gitu loh. Perawakan beliau seperti apa gitu. Karena bisa aja syaitan ini menyerupai kan, ngaku-ngaku Nabi padahal perawakan tidak sesuai gitu. Masa kan misalnya pakai jubah, mukanya hitam gitu kan, ngakunya Rasulullah. Nggak mungkin. Nah, mungkin kita harus pelajari di Sirah Nabawiyah kan, Rasulullah itu seperti apa gitu kan. Ciri-cirinya. Iya, jadi kita kalau misalnya dalam mimpi kita jumpa orang ngaku Nabi, ngaku Rasulullah, ya kita tahu ya ini kazabta, Anda bohong dan ya Nabi masa muka lu hitam gitu kan, ya, gitu aja ngomongnya. Oke, iya. Masya Allah. Ya, Ibrahim, sehat Ibrahim. Alhamdulillah. Gula ini, gula apa nih? Oke. Masya Allah. Tadi mungkin itu ya, apa namanya, triggernya Koh Abdullah adalah tentang ketauhidannya, tentang ketuhanan antara agama yang dulu dan sekarang ya Koh ya? Iya. Masya Allah. Apa namanya, mungkin apa nih Koh, kalau lebih logika lagi nih Koh. Kalau mereka kan sering bilang gini ya, kalau memang Tuhan Anda Islam itu Allah, mungkin apa namanya, harusnya kelihatan dong, harusnya ada dong, gitu kan ya. Logika mereka selalu begitu Koh. Nah, bagaimana apa tanggapan Koko, terus kemudian pengalaman Koko pernah nggak kayak begitu? Ya, waktu-waktu yang lalu ada sih yang menyatakan demikian gitu kan. Ya, kita berlogika ya. Udara ada nggak sih? Ada. Kita hirup ada. Wujudnya ada nggak? Ya, ketika kalau kita bilang seperti ini tidak ada. Tapi kita bilang ada kan? Ya, keyakinan Islam ya Allah berwujud, ada wujudnya. Dan memang kan di Al-Quran dijelaskan bahwa nikmat tertinggi adalah berjumpa dengan Allah kan, di surga ini. Ya, itu nikmat tertinggi ketika di surganya Allah kita bisa jumpa dengan Allah. Dan Allah ada wajah. Jadi ketika kita ingin mencari ridho Allah, ya di sebagian perkataan ya
wajahullah, wajah Allah. Wajahiyya lillahi gitu ya, wajahiyya. Ya. Jadi mengharapkan wajah Allah kan, ridha Allah. Kan. Jelas seperti itu, ada wujudnya. Adapun kita tidak bisa nampak sekarang di kondisi kita melihat Allah, tidak bisa karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Ya, fisik kita tidak bisa untuk melihat itu. Dan di apa? Ada kisah Nabi Musa ya, Mas. Oke, betul. Itu, masuk. Itu memang yang kita jelaskan di situ. Ya, nggak bisa gitu kan. Dalam konteks kita belum bisa, fisik kita tidak bisa melihat Allah di dalam kondisi kita di dunia ini. Seperti itu. Tapi benar, berarti Allah itu memang ada ya kok ya. Bahkan kok meyakinin itu kan ya. Ya, jelas. Tanpa mungkin harus terlihat secara fisik gitu kayak. Bentar nih. Juga kalau memang kita bilang, kalau kita berapa teman-teman kita bilang ya yakin Yesus Tuhan gitu kan, wujudnya itu benarkah itu wajah Yesus gitu kan? Realitanya dari dulu zaman sekarang apa nggak berubah? Kita nggak ada foto. Oh iya. Kalau kita bilang kita mau ini gitu, kita mau goyangin dia gimana gitu ya, logika dia. Kok Yesus itu sama loh, sampai apa dalam film Yesus itu ada. Yang di apa di siapa itu artisnya itu yang ini ngamalin mirip jadinya kan ya. Itu jadi Tuhan loh, kebayang loh, logika kita pun nggak akan masuk demikian gitu kan. Masa Tuhan kita serupakan dengan manusia gitu. Mohon maaf, bukan apa, tidak bermaksud menyinggung agama lain gitu ya. Tapi ini berdasarkan dengan logika. Ya, logika kita aja sih, ya seperti itu. Baik. Semoga jadi inspirasi. Insya Allah Pak, Insya Allah mudah-mudahan kok. Masya Allah tadi udah jelasin kisah hijrahnya ya kok ya. Nah, ketika sudah masuk Islam kok, suka duka yang kok rasakan kok? Ada nggak sukanya, baik sukanya itu maupun dukanya kok? Di awal-awal apa? Di awal-awal hijrah sih memang 2 tahun awal lah yang memang berat ya, maksudnya kita susah makan, jadi karena memang masih ikut orang tua gitu kan. Kita tidak diusir sih. Terus belajar susah, kalau kita mau sholat kan kita kunci kamar kan, takutnya ketahuan. Emak wisata keluar hilir mudik kan gitu kan, di kamar gitu kan repot gitu, jadi kita kunci. Ngapain ini kunci kamar, nggak biasa lu kayak gini gitu kan. Gedor-gedor gitu kan. Ya ngerasain seperti itu gitu, terintimidasi gitu. Tapi memang ya alhamdulillah orang tua memang moderat sebenarnya, cuma memang kita masih belum bisa, waktu awal-awal tuh belum bisa berinteraksi gitu kan, karena keyakinan yang berbeda, terus penerapan yang berbeda, dan juga sejauh mana penerapan yang harus kita terapin itu yang kita masih belum ada ilmunya gitu kan. Sehingga ya orang tua masak gitu kan, kadang ya kita malah bertanya gitu kan, Mak ini apa ininya, pakai minyak apa? Dan ya halal ini daun singkong ada dia, kayak itu kan. Waduh, memang kita kan bingung, tapi kita ngerasain ya kayaknya pakai minyak babi nih gitu kan. Ya memang ya itulah di awal ya kondisinya demikian yang memang agak beratnya. Sehingga alhamdulillahnya guru ngaji kan, waktu guru ngaji di kita itu kampung kita, kampung khusus Tionghoa kan, jadi orang Tionghoa semua gitu kan. Di tetangganya ada kampung tetangga, kampung orang-orang Melayu itu. Jadi kita belajar di kampungnya orang-orang Melayu itu. Jadi belajar, ada namanya guru kita itu atau Zubir namanya. Belajar ngaji sama beliau. Dan beliau Masya Allah, maksudnya kita ngerasain beliau supportnya luar biasa kan. Jadi kita habis ngaji, belajar ngaji, kita disuruh makan gitu. Oh, senangnya luar biasa. Makan halalnya di rumah guru ngaji itulah. Oh, makan halal di sana? Iya. Kalau di rumah sendiri kita nggak yakin, masih awal-awal ya banyak. Mungkin haram ya jelas. Karena satu kuali, satu wajan gitu kan, masih banyak ya. Ibu pun masih suka masak babi, masak anjing kan. Jadi serta makanan ya kalau bilang subhat kita bilang enggak sih. Yakin haramnya sih kita bilang. Haram ya pasti? Iya pasti. Di awal hijrah pasti masih makan haram masih. Karena memang tidak bisa dihindari. Secara tampak zahir ya mungkin daun singkong, tapi pakainya minyak babi masaknya. Seperti itu. Karena memang udah jadi tradisi ya pakai minyak itu kan. Iya, karena ayah itu kalau motong babi itu gede banget. Oh gitu. Yang indukannya itu habis berbulan-bulan. Iya, indukan babi itu gede banget kan. Jadi minyaknya dijadiin minyak.
di bagian lemaknya dijadiin minyak, jadi disimpan minyaknya untuk masak, gitu kan, untuk numis itu pakai minyak babi. Tadi kan sempat tadi kan cerita dukanya kok ya. Nah, kalau dari sukanya nih kok, dari segi kebahagiaan kok. Apa yang kok rasakan ketika kebahagiaan menjadi seorang muslim, dan kebahagiaan apa yang nggak kok apa sih, perbedaan apa sih kebahagiaan kok dari antara agama yang dulu dan mungkin yang sekarang kok? Ya. Kita setelah hijrah ya, kita jadi hati itu tahu apa yang dituju gitu kan. Oh iya. Ya, kita mengetahui apa tujuan kita dalam hidup kan. Sebagaimana kalau di dalam Al-Qur'an Az-Zariyat 56 kan. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami kan. Itu tujuan hidup kita gitu kan. Jadi arah hidup kita tahu gitu kan. Nah, kalau kita di dulu di zaman kita sebelum hijrah gitu kan, apa sih kita kayaknya perasaan kawin makan minum itu perputaran hidup seperti itu gitu kan. Menjadi kaya gitu kan, apa tujuannya cuma untuk urusan makan minum dan berkeluarga doang, tidak ada hakikat hidup yang sebenarnya tidak ada. Jadi menyembah kepada Allah itu nikmat paling besar, luar biasa maksudnya. Yang paling bersyukurlah nikmat kita adalah nikmat menyembah kepada Allah yang hak. Itu yang kita paling banyak syukurnya itu. Masya Allah. Paling kita nikmatin itu. Masya Allah. Jadi kita ketika sujud pun ya Allah nikmat betul bisa bersujud kepada Allah ya. Masya Allah. Ya sebenarnya kita dulu nyembahnya ya kuburan, ya batu-batu besar, patung gitu ya. Patung. Yang wisata itu pada konsepnya ya itu benda mati gitu kan. Kita sembah gitu kan. Ya, merasakan. Terus ada pengalaman ya, suatu ketika gitu, pernah diajak seorang Pak Haji gitu, ngajak kita ke ziarah dia. Nah, ini ada masalah ziarah yang tidak bersesuaian dengan syariat kan mungkin. Baik. Jadi ziarah ke makam Habib apa itu, kita nggak sebut. Itu mereka tawaf gitu kan, sambil bersolawat, tawaf ke kuburan tuh. Awal-awal tuh karena kita awal hijrah ya, masih baru hijrah mungkin masih lurus hati kita ya. Asli mual kita memuntah melihat ini fenomena demikian itu ya. Jadi kaum muslimin ada sebagian yang bertawaf di kuburan. Nah, kita yang baru hijrah muntah, terasa muntahnya, mau muntahnya tuh. Nggak kebayang. Maksudnya itu kita tanya ke Ustadz yang lebih paham, kenapa bisa demikian Ustadz ya? Ya antum alhamdulillah tauhid lurus gitu kan. Jadi karena lurusnya tauhid antum, jadi antum hal yang demikian tidak kesesuaian dengan ini agama Islam yang benar gitu kan. Baik. Nah, seperti itu. Kita mengalami demikian kan. Iya. Ya flashback baru-baru hijrah waktu itu. Masya Allah. Ya. Artinya ada kebahagiaan yang mungkin Koko rasakan sangat beda jauh dia dibanding agama yang Koko. Iya. Jauh sekali ya. Jauh sekali ya Koko. Nikmatnya luar biasa ya. Allahu Akbar. Ya, nikmat paling nikmat itulah bersujud kepada Allah. Oke. Oke. Ko Abdullah, yang saya ketahui kok bahwa berinteraksi dengan keluarga yang tanda kutip etnis Tionghoa, apalagi kemudian hijrah menjadi seorang muslim itu nggak mudah ya kok ya, yang saya ketahui kok, karena banyak sekali teman-teman saya Tionghoa, mereka penuh dengan perjuangan. Iya memang. Bagaimana kok berinteraksi terhadap keluarga kok? Dan tadi saya dengar juga katanya kok sampai ada yang hijrah ya kok, yang menjadi seorang muslim ya kok ya, beberapa saudara. Nah silakan kok. Sebenarnya kalau di keluarga besar kita ya, keluarga Bun ya, sebenarnya mereka lebih moderat sih sebenarnya kalau kita bilang. Kita ngeliat ya interaksi paman bibi pun tidak terlalu ekstrim lah gitu kan dalam masalah. Memang lebih condong dibandingkan harus memilih Islam, mendingan ke Katolik. Oh gitu. Ya sampai ada sepupu itu, sepupu kita dibilang lu jangan, karena dia istrinya Protestan, lu harus tetap ini adat yang harus lu pegang gitu kan. Nah, sampai demikian di ultimatum gitu kan. Ya dia dapat istri kalau udah Protestan tuh agak-agak militan, jauh militan. Ya jadi mendingan daripada dia Kristen, mendingan ke Katolik gitu kan. Tapi secara penerapan umum gitu kan, karena ada bibi yang udah hijrah masuk Islam, jadi welcome sebenarnya. Bisa bilang bibi udah hajah
Masya Allah. Udah naik haji suami istri dan terus ada paman di Jelambar itu punya percetakan nyetak Al-Quran loh. Masya Allah. Ya, kita kebayang lah. Iya, kan sekarang Al-Quran tuh dicetak oleh percetakan yang rata-rata percetakan non-muslim banyak yang nyetak. Iya, dikasih ini. Jadi bibi yang dah hijrah dikasih Al-Quran gede banget dari percetakan paman itu. Ya, dan memang interaksi luar biasa, udah bagus lah memang. Penerapan tidak ada kontradiksi lah gitu ya. Iya. Nah, kembali ke tiga saudara kita, ya memang yang awal-awal mendatangkan pemahaman Islam tuh kakak Cece itu. Cece yang memang bisa bilang membuka jalan lah gitu untuk asbab lah membuka mata hati kita, pikiran kita untuk terbuka dengan Islam kan. Baik. Ya bawa buku The Choice kan, kita baca, kita lahap habis ya. Perbandingan agama, buku perbandingan agama dibawa sama dia kan. Nah, karena dia wanita agak susah kan untuk menjalani duluan gitu. Akhirnya kita yang duluan hijrah. Nah, kita hijrah pun memang awal-awal sebenarnya belum mantep banget lah gitu. Belum berani gitu untuk memberanikan diri untuk bersyarat tuh belum sebenarnya. Ada momentum ketika di kelas zaman kita masih sekolah SMA waktu itu kan. Kelas 1 SMA. Tidak ada teman itu namanya Mira namanya, teman wanita di kelas itu kan. Mira dia kita suka lah ngobrol-ngobrol tentang agama sama dia kan, nanya-nanya gitu kan. Dia orang Bandung, kayaknya Bandung Bangka deh kayaknya. Jadi pindah ke Bangka kayaknya waktu itu. Jadi sama dia cerita kan, ya kan kalau di nama kita ininya di sekolah kan Paris kan. Ya Paris, lu ngapain ini kita kan? Kalau udah mantep milih Islam jangan ditunda-tunda kata dia. Emang lu yakin besok lu ini masih hidup katanya? Sama yang kita langsung tersentak gitu kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam hati kita benar-benar kita terpukul ya, maksudnya. Ini memang betul ya. Akhirnya kita berinisiatif menghadap ke guru agama. Kan di sekolah swasta agamanya ada beberapa agama yang memang gurunya masing-masing. Jadi waktu itu Pak Nurdin Bayu guru kita menghadap ke beliau. Pak, saya mau hijrah mau Islam. Waktu itu masih awal-awal menjelang Ramadan waktu itu. Belum Ramadan tapi menjelang Ramadan. Kita Pak, saya mau masuk Islam. Yakin lu kata guru kita kan? Ya, lu ngadap ke, yuk kita ini ngobrol sama kepala sekolah. Sebenarnya sekolah ini Yayasan Yapensun. Bukan, Setiabudi. Yayasan Setiabudi. Ini memang sekolah Tionghoa sebenarnya. Cuma kepala sekolah SMA-nya waktu Muslim. Dan menghadap beliau, Pak Fadilah Imam, masih ingat betul kan? Jadi bilang aja diarahkan lah gitu kan. Ya nanti guru kita jadi kepala sekolah sama guru agama bantu ngomong sama orang tua. Oh gitu, Masya Allah. Ya jadi biar orang tua nggak kaget kan. Kalau kita kan kelas 1 SMA udah 17 tahun kan. Jadi udah wisata milih agama insya Allah nggak ada masalah, ada KTP sendiri kan. Terus singkat proses kita akhirnya yang awalnya ikut ke kelas ruangan agama Katolik, jadi kita belajar ke agama Islam, kelasnya masing-masing kan. Ya, jadi selama itu mendalami niat, istilahnya pendalaman niat. Makanya guru pun yang guru kita Pak Nurdin Bayu sama Pak Fadil Imam pun itu memantapkan hati kita itu, jadi mengarahkan untuk mantep betul nggak itu kan. Jadi dibimbing di prosesnya gitu. Makanya termasuk kita bilang pengalaman kita mendingan kalau teman-teman yang baru mau hijrah harus dimantapkan dulu hatinya. Kalau bisa dikorosikan, dikikis pemahaman dia sebelumnya. Jadi harus orang yang bimbing harus ada yang paham tentang perbandingan agama sehingga bisa nih apa nih yang ini gitu yang ragu yang bisa agar dia terhapuskan, terkorosikan gitu kan. Jadi dia ketika hijrah benar-benar mantap gitu kan. Betul. Jadi apapun konsekuensi, diusirkah oleh keluarga ataukah diamuk oleh keluarga, hidup susah di jalanan itu udah konsekuensi, siap gitu kan. Jangan ya mohon maaf, kadang kita jumpa kan dia ngaku
mualaf gitu kan, tapi bawa proposal gitu kan. Oh iya. Terus dia bilang dah hijrah ini kan hidup susah dari masuk Islam gitu. Jangan salahkan masuk Islamnya jadi susah. Situ udah maksimal belum mencari rezeki gitu kan. Nah, akhirnya kan kita jumpa kan. Akhirnya kita mantapkan hijrah. Waktu itu H-3 Lebaran kan. Kita kan ada acara pesantren kilat di sekolah. Hijrah waktu itu dibimbing oleh guru kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan itu nggak dipaksa kok ya? Kan ada prosesnya tadi sekolah situ. Ya, karena memang kita udah duluan menyatakan bahwa kita ingin masuk Islam. Masya Allah. Cuma guru-guru kita kan nggak yakin kan, jadi di pendalaman niat ada Islam, pendalaman niat dulu kan, dilihat gitu kan, dibina dulu gitu kan. Masya Allah. Karena mereka orang-orang yang paham, jadi kita semakin mantap gitu kan. Masya Allah. Ya, makanya penting memang kita lihat ya teman-teman yang hijrah, kalau karena menikah sekalipun harus dibimbing dulu, maksudnya jangan langsung dikawinin, maaf gitu kan. Ya bimbing dulu dia, minimal ikutlah pesantren kilat 3 bulan lah gitu kan. Oke. Setidaknya ada pemahaman yang ada pemahaman dalam Islam itu seperti apa loh, ada gambaran gitu, masuk Islam itu seperti apa gitu kan. Jangan istilah karena wanitanya atau karena cowoknya gitu kan. Jangan demikian itu kan. Walaupun di penerapan banyak juga sih teman-teman yang masuk Islam karena menikah, tapi dapat hidayah benar. Karena titik tolaknya nikah itu banyak. Ada teman Kosui namanya, Kosui. Oh subhanallah, itu mah kita jumpa senang lihatnya. Masya Allah. Pakai jubah, Masya Allah. Rajin ke masjidnya, bercahaya wajah. Kita pun lihatnya respect betul. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Ya emang ini betul terbina dia. Terus ada Ko Fajar itu di Bangka, dia motivasi kita juga, maksudnya banyak termotivasi. Dan dulu kita waktu zaman libur sekolah kita kerja bangunan dan dia kan pemborong bangunan kan. Nah, jadi pas waktu sholat udah azan, langsung dia berhenti kerja, berangkat ke masjid. Kita pun demikian, ikut dia langsung angkat kaki. Teman-teman yang lain masih kerjain, nggak mau ini, karena belum tersadarkan aja sih kayaknya. Masya Allah. Iya, jadi Masya kita tinggalin aja kerjaan, langsung sholat. Yang 3 saudara tadi gimana cerita bisa jadi mualaf kok? Oh itu, Cece itu setahun kita habis hijrah, tahun depan dia kita arahkan. Jadi ceritanya. Oh berarti Cece belum masuk Islam ketika itu? Belum. Jadi Cece karena dia wanita susah gerak. Jadi kita akhirnya gini. Kita utarakan sama sekolah kita. Waktu kan di Setiabudi, awal-awal hijrah kita di Setiabudi. Karena lingkungan memang teman-teman banyakkan Tionghoa, akhirnya kita bilang merasa agak khawatir kan, maksudnya pergaulan demikian gitu, mendingan banyakkan orang Melayunya, lebih baik kan. Akhirnya kita pindah ke sekolah negeri. Di sekolah negeri itu tempat Cece itu sekolah dulunya. Jadi guru agama yang di sana kaget ngeliat kita kan, iya Cece lu juga bagus lu agama ini, pelajaran agama Islam ini cakep banget nilainya katanya. Maksudnya di sekelas dia, Cece lu paling bagus nilai agama Islamnya. Kebayangkan gimana kondisinya kan? Masya Allah. Iya, pemahaman Islamnya banyak dia. Dan kalah orang-orang Melayu yang Muslim dengan dia, nilai agamanya the best. Masya Allah. Nah, jadi kita bilang iya Cece sebenarnya pengen hijrah juga, cuma nggak tahu jalannya gimana gitu. Akhirnya bondong-bondong akhirnya mufakat gitu kan, guru-guru di sana, oh ya kita ini ya, kita ngadep bupati waktu kan, ngadep bupati gitu kan. Lupa kayaknya Bupati Bangka waktu itu yang syahadatin deh kalau misalnya. Masya Allah. Atau, Bupati Bangka. Kayaknya enggak sih, kayaknya Agim deh waktu itu. Jadi Agim. diarahkan untuk ke Agim sambil cari dibantu untuk kuliah kan. Jadi dibina di Darut Tauhid. Kita ikut juga ya. Ya kita ikut juga waktu itu dibimbing oleh syahadatnya oleh Agim. Allahu Akbar. Ya, jadi Agim yang mensyahadatinnya. Dan alhamdulillah Cece istiqomah juga, setelah berapa tahun baru dapat suami. Jadi masuk Islam dulu, baru suami dapat ya. Suaminya pun Muslim kan, jadi memang yang deketinnya namanya Amoy kan, Amoy Bangka kan terkenal cantiknya kan. Jadi ya kita orang-orang Tionghoa, kalau Cece itu memang di kampung kita
termasuk nomor sekian lah yang memang primadonanya kampung lah gitu kan. Masya Allah. Ya, jadi banyak yang ngubur gitu kan. Alhamdulillah dapat suami muslim juga. Masya Gitu. Allah. Terus alhamdulillah kakak si Cici Cici udah masuk Islam. hijrah Oke. gitu kan. Terus beberapa tahun kemudian adik ini sebenarnya kondisinya spesial sebenarnya, kondisi adik ini yang bungsu ini. Dia dibeasiswain oleh orang yayasan Katolik. Ya. Adik yang bungsu itu kondisinya spesial ya, memang dia dapat beasiswa oleh yayasan Katolik. Ya. Jadi disekolahkan di SMK Sanjaya di daerah Gunung Kidul dia. Jadi di sekolah itu dia belajar kan, dan memang banyak anak-anak seumuran dia pun ketika itu juga sama belajarnya muslim, orang muslim di sana. Gitu. Memang luar biasa ya, misionaris ya. Sekolah gratis, makan minum ditanggung, bayangin ya. Koko pernah ke sana main ceritanya. Ya Allah, banyak yang muslim. Ada, jadi Yayasan Santo Thomas itu seberangnya ada musola. Ya Allah, tidak terawat sama sekali ya. Benar-benar sayang sekali ya, maksudnya karena kalah gitu dengan kekuatan orang Kristen ini kan. Jadi kita ngelihat ya mereka anak-anak itu benar-benar tidak dimurtadkan langsung, tidak. Jadi lihat Dikasih makan mungkin. masih makan, terus ikut doa bersama, doa makannya doa secara Katolik. Kegiatan secara Katolik semua. Jadi pelan-pelan luntur Islamnya kayaknya. Ya akhirnya lama mereka minimal menganggap semua agama sama. Sama, iya. Ya. Ya, naudzubillah-nya mereka murtad gitu ya. Bisa mungkin setelahnya bisa jadi murtad. Kenapa? Ya toh dia bisa makan hidup tenang ya di Katolik gitu kan, dijamin rezekinya gitu kan. Jadi adik itu selesailah masa tugasnya kan dengan pengabdiannya yang di Yayasan Santo Thomas itu, pulang ke Bangka. Kita ngobrol sama dia, kita ini udah muslim nih berdua nih, lu mau ikut hijrah nggak? Ya sih, dia bilang tahu dia Islam benar gitu kan. Karena dia pun mendalami, awal-awal mendalami kan, nggak tahu nih kondisi di Santo Thomas dia mungkin terlunturkan gitu kan. Oke, nanti insya Allah bisa diwawancara ya kayak kalau jumpa di Ngaji Cerdas insya Allah. Di Bangka dia. Oh di Bangka, Iya. mudah-mudahan insya Allah. Nah, jadi tapi kalau via phone kalau mau bisa ya, atau Zoom gitu kan, video call bisa. Jadi awalnya dia nggak mau nih ikut hijrah ke kita. Masuk Islam juga. Dia bilang, biarlah ini Cece sama Koko aja yang masuk Islam, kata dia. Aku nggak usah, kata dia. Yakin lu gitu kan, kita bilangin kan, kita ini motivasi lagi ya. Lu kan lah tahu Islam yang benar kan, nggak rugi lu gitu kan, rugi nggak lu gitu kan. Ya terserah sih gitu kan, kita kan ini kan nggak mengintimidasi juga, tapi terserah sih. Ya lu yang rugi, lu yang tanggung sendirilah gitu kan. Kita mah cuma sebatas mengingatkan aja gitu kan. Nah, akhirnya dia mantep tuh dia, akhirnya dia yang awalnya ragu, akhirnya dia mantapin masuk Islam. Masuk Islam, alhamdulillah. Jadi anak di tangan anak sih alhamdulillah jalannya sih kita buka ya Kak Cece sama adik lah, alhamdulillah lewat kita yang awal-awal duluan gitu. Masya Allah. Alhamdulillah hijrah, insyaallah. Dan sempet kan memang waktu itu di wawancara oleh koran Bangka Pos waktu itu kan, ya. Sempat masuk kan, terkenal gitu di kampung ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Di kampung orang tahu, kita nih 3 saudara di kampung ini kan, kampung kita kampung Sigambir kan. Tungtet kalau bahasa ini namanya. Kampung Tungtet ya. Ada yang masuk Islam nih 3 saudara. 3 saudara hijrah masuk Islam ya. Jadi ngetren juga sempat gitu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dan berkah ya kok ya, Masya Allah ya, dari saudara-saudara berkah Cece, baik Cece maupun adik Koko ya, Masya Allah. Cuma orang tua nih masih bingung ya memang. Orang tua ya kita bilang kita mau dakwin seperti apa ya, dengan ilmu akan susah. Kenapa? Betul banget. Orang tua bilang, lu baru gua yang lahirin lu kan. Lu hidup berapa lama sih dengan gue gitu kan, gitu. Setelah ngomong kasarnya kayak gitu kan. Ya berat itu kan, jadi ngedakwahnya bingung kadang-kadang. Ya kita pun paling yang paham di tengah keluarga mungkin kita sendiri yang pernah belajar di pesantren kan. Adik kakak Isata cuma belajar ya umum aja kan gitu kan. Jadi Isata ngedakwahinya ya walaupun via telepon kita suka
ibu ayo masuk Islam gitu kan. Gimana anak-anaknya nanti kan, karena kita semua dari Islam, kita hanya bisa doain secara Islam. Tapi kalau ibu udah nggak ada, kita nggak bisa ngedoain, nggak sampai doanya. Sedih betul. Gimana ini? Terus bapak ini kondisi khusus juga nih sebenarnya. Bapak ini sama seperti paman itu kayaknya. Dia kalau kita kembali ke awal-awal mengenal Islam mungkin ya, kayaknya bapak sih yang memang memberi jalan nih kayaknya. Soalnya ayah itu senang dengar ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ tuh di radio RRI tiap pagi pasti. Masya Allah. Pasti nyinalin sama dia, kencang suaranya, kita masih tidur. Dengar kita. Dengar. Nah, ini mungkin awal-awal pemahaman Islam tuh datang dari situ sepertinya. Dari ceramahnya almarhum Zainuddin MZ ini. Jadi dan yang membuka jalan kayaknya ayah. Memang seperti itu. Sehingga kita mungkin termotivasi gitu kan. Mencari akhirnya gitu kan. Tapi ayah belum sampai sekarang ya? Ya makanya ayah tidak ini dia senang dengan ceramahnya, sama ketawa-ketawa sama ceramahnya MZ itu ya. Senang dia benar, fans berat gitu kan. Tapi ya itu ya kita ajak, sempet sih memang kita ini ya dia tahu untuk masuk Islam dengan syahadat gitu kan. Tapi ya itulah penerapannya hidayah juga ya. Penerapannya. Lagi-lagi hidayah kok ya. Lagi-lagi hidayah. Masya Allah. Ya semoga aja kalau misalnya ayah dan ibunya Koh Abdullah nonton bisa tersentuh ya Kak ya. Iya nonton, nggak mungkin nonton sih, nggak megang handphone ya. Oh gitu. Nggak tag ya. Susah main dakwahnya itu. Nelpon pun kadang kita nelpon pun nggak bisa lama-lama nelpon karena dia bilang alasannya nggak jelas suaranya ada ya gitu kan. Akhirnya tutup gitu kan. Gitu aja paling. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Apa namanya ibroh dari kisahnya Abu Thalib kok ya. Mudah-mudahan hidayah itu hanya milik Allah ya kok ya. Betul. Sampai Rasul juga ditegur oleh Allah ya kan dengan ayat innaka lah tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Semoga ya bukan cuman keluarga Ko Abdullah, tapi orang-orang yang belum memeluk Islam semoga dapat hidayah dari kisah-kisah yang Koko jelaskan tadi, mudah-mudahan ya kok ya. Amin. Baik. Ko Abdullah, kita agak lebih nyantai dikit nih. Masya Allah. Sahabat ngaji cerdas, alhamdulillah saya ini dijamu oleh Ko Abdullah di kedainya beliau. Masya Allah. Ini di daerah mana? Leguti, Lengkong Gudang Timur, Serpong. Serpong ya, Tangerang Selatan. Masya Allah. Dan qadarullah, Ko Abdullah ini memiliki usaha yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ko Abdullah itu sendiri. Baik Kos, ini usahanya apa aja Ko? Tadi saya Masya Allah disambut mie ayam enak sekali. Masya Allah. Kalau secara ini sih Mang, ini mie ayam, kita ada mie ayam. Kita pakai nama Ko Abdullah kan, biar tahu. Dan kita punya prinsip halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Ya. No angsyu, no cujiu. No angsyu, no sujiu. Ya, jadi sebagian kaum muslimin nih kita biar ada tarbiyah tentang makanan ini. Ya, pendidikan tentang pemahaman tentang makanan. Angsyu itu secara konteks bahasa Tionghoa artinya arak merah. Arak merah. Ya. Jadi ang itu merah, ciu itu arak merah. Sekarang beraninya kita bilang itu halal. Dari konteks arti aja udah cukup ya. Itu homer bahasa Al-Qur'annya. Homru, homer. Jadi arak. Sebagian masakan Chinese food, seafood, mereka masih pakai. Jadi gampang banget mencirikannya gitu. Jadi kalau ketika di botolnya biasa ditutupin nih pakai kertas. Cut, nah dikeluarin di wajan tuh, apinya nyala gede banget. Itu bisa dipesan tuh pakainya pasti angsiu pakainya. Diperhalus kata-katanya, mereka suka bilang yang masak ini pakai tape kata dia. Nah, padahal jelas di tulisan di botol angsiunya sendiri kandungan alkohol 8 sampai 9%. Kurang lebih, ditulis kurang lebih. Ada plus minus gitu kan. Nah, kurang lebih. Ini sebenarnya secara konsep hukum fermentasi, semakin berlalunya waktu, kandungan alkohol akan semakin tinggi, pasti itu. Nah, betul. Dan realnya angsiu itu
memang ditulis cuma 8-9%. Padahal kandungannya bisa jadi lebih, tergantung lamanya. Iya, disimpannya lama gitu kan, otomatis angsiunya kandungan alkoholnya tinggi gitu kan. Nah, sebagian makanya kita bilang di mie ana gitu kan, ana punya mie nggak pakai angsiu. Terus satu lagi cujiu ini minyak babi. Kalau gurihnya kebangetan gitu, makan mie ayam nih di tempat mana gitu enak banget gitu. Kok rasanya karena kita nggak pernah ngerasain ya. Jadi itu minyak babi itu kan gurihnya enak banget gitu. Wah gitu kan. Jadi apa meledak-ledak di mulut gitu rasanya. Ah gitu kan. Jadi ya bisa jadi dia pakai cujiu gitu kan. Nah, sebagian bakmi Tionghoa pakai. Dan karena memang yang jual juga orang Tionghoa kan. Jadi mereka ya beranggapan ya mereka kan jual sebenarnya buat orang eksklusif buat mereka sini sebenarnya asli awalnya gitu kan. Walaupun kadang-kadang yang datang yang pakai hijab itu datang mampir makan gitu kan. Mereka cenderung karena urusan bisnis kan kadang ditutupin aja kan. Ya nggak apa-apa lah, terserah mereka gitu kan. Akhirnya dia nggak jelasin bahwa ini dia pakai sesuatu gitu kan. Nah, kita terapin bahwa kalau di sini ana jamin dunia akhirat insya Allah halalan thayyiban. Masya Allah. Tidak ada mie ayam dengan campuran yang macam-macam. Paling kita pakainya bumbu bawang putih, bawang bombay, saus tiram, saus-sausnya pun kita kalau nggak ada label halal MUI kita nggak pakai. Masya Allah. Ya, karena kita ada hujah kan. Kalau sekiranya ternyata kayak model kecap Inggris nih, sebenarnya kadang kita ragu ya, kita teman-teman yang mohon maaf. Kita kocok-kocok gitu ya, berbuihnya banyak gitu ya. Soalnya fermentasi ya, itu kecap Inggris loh. Tapi berhubung ada label halal MUI-nya, ya bismillah aja lah halal gitu. Karena ada tanggung jawabnya di situ. Ya, kita ada hujah. Jadi kalau Allah bertanya, ya ini MUI udah menghalalkan nih ya. Ya kita ada tanggung jawabnya ya di MUI gitu kan. Baik. Adapun ya masalah fermentasinya ya kita berlepas diri seperti itu. Ya, kita pakai itu. Jadi bumbu-bumbu yang kita pakai ya memang mie ayam yang punya Koko sendiri memang teman-teman yang nyoba bilang mirip mie ayam Bangka ya. Kita orang Bangka, punya orang Bangka, tapi kita nggak bikin pelang mie ayam Bangka enggak. Cuma ya kita rasa mungkin mirip walaupun kita belum pernah belajar resepnya untuk mie ayam Bangka seperti apa gitu. Jadi memang karena kita udah biasa di dapur, terus udah biasa masak, jadi dari minyak bawangnya itu memang kita temukan sendiri gitu kan. Terus masaknya pun dengan intuisi sendiri gitu. Jadi rasa yang sekarang itu memang resep asli kita sendiri. Masya Allah. Jadi tidak ada terkontaminasi dengan resep yang lain gitu. Masya Allah. Namun kalau teman-teman yang memang ingin minta belajar pun insya Allah Anda buka. Jadi teman-teman luar biasa. Pengen punya mie ayam, mau belajar minta resep sini, insya Allah Ana ajarin. Insya Allah. Ya tidak perlu minta apapun, kita pun insya Allah lillahi ta'ala, dan insya Allah semoga jadi amal jariah aja. Atau mau belajar martabak manis bisa juga insya Allah. Masya Allah. Ya kadang-kadang kalau martabak manis memang kita pre-order, jadi teman-teman yang pesan 2 jam sebelumnya baru kita buatin. Masya Allah. Jadi kalau mau dibuat harus nunggu ini. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Oke. Ya, seperti itu. Dan sahabat ngaji cerdas, saya bukan berarti untuk mengunggulkan makanan Ko Abdullah nih. Saya tadi nyoba, Masya Allah, dan enak sekali, Masya Allah. Ya mungkin ini pengalaman saya makan mie ya seenak ini gitu. Walaupun tampilannya sederhana, tapi itu enak sekali, Masya Allah. Dan saya mungkin berpesan kepada sahabat ngaji cerdas yang mungkin lewat Tangerang Selatan bisa mampir di kedainya Ko Abdullah, Masya Allah. Ya, insya Allah. Dan tadi juga ada yang menarik nih, sahabat ngaji cerdas. Tadi Ko Abdullah juga sebelum rekaman bilang bahwa sengaja nggak dipakein bakmi. Kan biasanya ada bakmi. Nah ini Ko Abdullah ini namain mie aja nih. Iya, mie ayam. Katanya ada filosofinya, bagaimana tuh? Iya, jadi bak itu kan sebenarnya singkatannya babi sebenarnya. Oh, bak itu babi tuh? Iya, jadi kalau memang banyak kan tadi yang ini pun kita bilang ya bakwan gitu kan. Mungkin awalnya mungkin dari situ gitu kan. Konteks bahasanya kan memang itu sebenarnya kuliner Tionghoa sebenarnya aslinya kan. Yang kata tebak itu ya? Iya, kata bakso gitu kan. Yang memang kalau di Chinese kan
awal trennya bakso ya di sana sebenarnya. Kalau kita menilik sejarahnya gitu kan. Oke. Dan termasuk ada kita jumpa orang Wonogiri, dia punya bakso kumis pokoknya, punya brand bakso kumis. Dia cerita, aslinya bakso ini orang Cina punya dia. Nah, cuma kita tren di sini Indonesia ya bakso Wonogiri yang ngetop gitu kan. Kalau aslinya kalau jenis bakso paling banyak ya orang Chinese namanya bakso ikan sampai ini macam-macam kan, bakso bawang gitu. Ya seperti itu. Jadi kita nggak pakai bakmi dan takut khawatir orang berlawan ini engkoh ya Tionghoa gitu kan, ini pakai bak ya takutnya kan. Ya. Insya Allah halal ya Pak ya. Kalau kita yakin kita jamin halal thayyiban insya Allah dunia akhirat. Halalan thayyiban, masya Allah. Insya Allah. Masya Allah, semoga berkah keusahanya kok. Amin insya Allah. Mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk Kokoh, usahanya berkembang insya Allah. Amin insya Allah. Baik, Ko Abdullah, kita banyak melihat kaum muslimin di sekitaran kita kok, yang kemudian mereka ini, dia ini muslim kok, tapi mereka tuh kayak menjalankan Islam tuh setengah-setengah kok. Ya, jadi kan kayak Islamnya nggak menyeluruh ya kok ya. Padahal kan Allah mengatakan bahwa masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, pandangan Kokoh gimana kok? Ya memang itu kita prihatin ya. Memang iman itu naik turun ya, seperti ombak di lautan ya. Namun kadang kita motivasi hidup sebenarnya, kalau kita ada teman-teman ya yang muslim itu bisa melihatlah gitu kan. Kalau kita meyakini Islam sebagai pilihan, walaupun karena sebab lahirnya Islam ataupun sebuah pilihan karena hijrah dengan background mu'alaf gitu kan. Namun pada dasarnya keyakinan Islam ini jangan sampai tergoyahkan. Agar dia mantap, agar dia kuat, agar bisa istiqomah, mestinya kita tetap ngikutin sabda Rasulullah SAW. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi tiap-tiap muslim. Jadi konteks ilmu yang dikatakan Rasulullah ini ilmu apa? Ini ilmu agama. Kalau kita mau paham agama kita, ya kita belajar. Kalau mau Al-Quran kita bagus, Al-Fatihah kita bagus, ngaji kita bagus, tartil dan indah gitu, belajar. Proses belajar ini yang mesti kita tempuh. Nah, jadi kalau misalnya, mohon maaf teman-teman ya gitu-gitu aja tiap hari, ya jangan berpikir beranggapan bahwa hidup kita hanya sekarang saja. Kita akan melewati fase ini dan yang sekarang kita masih sekarang gitu kan, masih hidup, masih bernafas. Nanti nggak tahu besok mungkin kita udah dipanggil Allah, apa yang kita bawa. Kalau kita tidak punya ilmu, sementara tuntutan amal sebelum beramal adalah ilmu. Nah, bagaimana kita boro-boro nih misalnya untuk dakwah kita ke diri kita sendiri susah gitu. Jangan sampai ada cap Islam itu wah malas, Islam itu jelek gitu kan. Ya gara-gara kita, jangan hanya gara-gara kita malas menuntut ilmu sehingga orang beranggapan Islam itu jelek gitu. Jadi kita yang jadi tolak ukur akhirnya gitu kan. Padahal Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin. Kalau orang bisa ya seperti Kokoh alami sini, nikmat paling besar adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Itu karena Kokoh belajar mendalami Islam. Kalau tidak belajar, tidak mendalami Islam, tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah yang benar, nggak akan mengatakan demikian. Tidak akan mengatakan bahwa hanya Allah lah yang paling berhak diibadahi. Dan nikmat paling besar itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling luar biasa. Dan Kokoh alami demikian. Masya Allah. Masya Allah. Dan juga harus terima konsekuensi bahwa Muslim itu harus menjalankan syariat sepenuhnya ya kok ya. Betul. Baik yang yang kita suka maupun gak suka gitu kan. Ya. Harus semuanya. Ya tapi itu kembali ke pemahaman kan. Iya. Ya, kalau kita nggak belajar kita nggak tahu. Baik kok. Ya syariat Islam seperti apa sih gitu kan. Karena kita nggak belajar kita nggak tahu. Maaf. Kadang-kadang teman-teman ngeliat, oh ada nih ikhwan kita gitu kan, celananya gantung kebanjiran ya, diledekin gitu kan. Itu syariat.
memang Rasulullah mencontohkan. Kita malah jadi ngeledekin itu. Kita ngeledekin Rasulullah loh secara nggak langsung loh. Oke. Dan hati-hati berolok-olok dalam agama. Hukumnya gimana? Nah, pada banyak yang tahu itu. Oke. Ya, agama jadi olok-olokkan tuh paham artinya seperti apa. Oke. Ya. Masya Allah. Pak Abdullah. Alhamdulillah, Pak Abdullah, kita sudah di penghujung acara, Pak Abdullah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kisah Ko Abdullah bisa bermanfaat untuk orang lain, terkhusus saya sendiri kok. Amin. Masya Allah, saya terasa tercas nih. Mungkin sahabat ngaji cerdas juga mungkin bisa mengambil manfaat dari kisahnya Ko Abdullah ini. Masya Allah. Kok ada pesan penutup kok untuk kaum muslimin ataupun muslimat ataupun mu'alaf kok sebelum kita tutup? Fadl kok. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, baik saudaraku sesama muslim juga non-muslim, dalam menggapai hidayah ada jalan yang harus ditempuh. Kita lapar, pengen makan, nggak mungkin kan serta-merta ada hidangan di meja makan bisa kita makan. Kita bukan Maryam dalam Al-Quran. Allah yang mengasih makanan langsung diturunkan dari langit. Kita tidak demikian. Namun makanya hidayah ini harus kita tempuh. Islam betul rahmatan lil alamin. Namun kalau kita tidak memahami Islam itu seperti apa, kita tidak mempelajarinya, ya enggak apa bedanya kita dengan orang di luar sana yang memang mereka ya kawin, ya hidup rumah tangga, makan, minum, tak ada bedanya dengan binatang. Kita bilang demikian. Apa sebab? Ya hakikat hidup kita kembali kepada hakikat dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sebutkan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Azariyat 5:6. Jadi tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Jadi ibadah ini syariat kita, ibadah dalam Islam, kalau kita tidak pelajari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita, mohon maaf, nggak bisa kita mendapatkan nikmat Islam itu sendiri gitu. Makanya nasihat kepada diri saya pribadi, di Koko sendiri, kepada teman-teman semua, belajar. Butuh proses betul, tapi masih harus dijalanin juga. Ngaji dalam kondisi pandemi sekarang, online, via Zoom, lakonin. Atau dengar YouTube ustadz-ustadz yang memang direkomendasikan, Ustadz Khalid Basalama, insyaallah Ustadz Syafiq, dan ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Felix Xiao, yang memang kita bisa ambil faidahnya itu. Ya bismillah. Jadi kita niatkan tolabul ilmi. Dan memang kan tuntunan agama kita pun memang dalam hadis dikatakan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Dan cita-cita kita seorang muslim adalah surganya Allah Ta'ala. Itu saja. Baik. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat ngaji cerdas, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Tadi udah ada pesan pamungkas dari Ko Abdullah. Mudah-mudahan menjadi penguat kita sebagai umat Islam, dan juga menguatkan kita untuk selalu senantiasa menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, insya Allah. Insya Allah akan kita berjumpa di lain waktu, sahabat ngaji cerdas. Ko Abdullah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kok. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan Koko selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik. Insya Allah. Amin. Rabbal alamin. Itu saja sahabat ngaji cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Allah. Ya.
Waduh, dahsyat antum, masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Nggak kerasa